Ingat ya, ini pekan terakhir untuk portofolio sesi pertama. Jangan lupa untuk mencatat identitas kalian seperti nama, kelas, dan mata pelajaran pada lembar hasil kegiatan atau proyek pembelajaran bahasa Arab atau pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar kalian semua teman-teman kelas 9 SMP IT Harapan Bunda Purwokerto? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Arab pertemuan kedua ini, Ustazah ingin bertanya dengan teman-teman semua. Apakah teman-teman semua sudah menyelesaikan tugas portofolio pada pekan pertama? Ustazah harap kalian semua sudah mengerjakannya ya. Nah, pada pekan kedua ini silahkan kalian buka lembar portofolio berkode L mata pelajaran bahasa Arab dengan tertanggal mata pelajaran hari Rabu tanggal 27 Juli 2020. Nah, apakah sudah ketemu? Nah, jika sudah, di situ Ustazah telah menuliskan petunjuk kegiatan atau petunjuk pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pertemuan kedua pembelajaran bahasa Arab ini, kita masih belajar tentang Idul Adha, tema Idul Adha atau tema Idul Adha. Nah, kita masih menggunakan percakapan atau teks hiwar seperti pekan kemarin ya teman-teman. Di situ sudah ada teks percakapan atau hiwar antara Sa'id dan Aisyah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kalimatul istifham atau kata tanya. Nah, seperti yang sudah teman-teman baca atau teman-teman perhatikan bahwa pada percakapan antara Sa'id dan Aisyah, di situ ada sebuah tanya jawab atau percakapan mengenai apa yang dilakukan Sa'id atau Aisyah pada Idul Adha. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Coba teman-teman semua buka lembar portofolio bagian percakapannya. Nah, pada pekan pada Sa'id, pada pertanyaan Sa'id baris ketiga, teman-teman akan menemui kata Aina sholatil Idul Adha ya Aisyah, di mana kamu menunaikan sholat Idul Adha wahai Aisyah. Ada kata Aina, artinya di mana. Nah, terus selanjutnya begitu juga dengan Aisyah ketika menanyakan balik kepada Sa'id. Wa aina sholatal Id, dan di mana kamu akan sholat wahai Sa'id. Di situ Aisyah juga menggunakan kata aina yang artinya di mana. Nah, untuk kata tanya istifham yang kedua adalah man, artinya siapa. Yaitu pada percakapan atau dialognya Aisyah, man alqa al-khitaba fil maidan, siapa yang menjadi khatib di lapangan? Man. Nah, kalau man ini sudah jelas ya teman-teman, pasti jawabannya adalah nama seseorang atau nama seseorang atau nama hewan atau nama, pokoknya man siapa gitu. Terus untuk kata tanya selanjutnya, di sini ada kata ma maudu'i al-khitabah, yaitu pada dialognya Aisyah, ma maudu'i al-khitabah, apa judul dari khutbah tersebut? Apa judul? Nah, ketika menanyakan judul apa, itu Aisyah menggunakan kalimat istifham ma yang artinya apa. Nah, untuk kalimat kata istifham selanjutnya adalah pada percakapannya atau dialognya Aisyah, yaitu hal tazhabu ilal maidan, apakah kamu akan pergi ke lapangan? Apakah? Nah, di situ ada kata tanya apakah yang ada kata tanya hal yang artinya apakah. Nah, kalau teman-teman menjumpai kata tanya hal pada dialog bahasa Arab, atau teman-teman ditanya oleh teman, atau
ditanya oleh ustadz atau ustazah, teman-teman hanya menjawab dua, antara iya atau naam dan la atau tidak. Nah, jika teman-teman mendapati pertanyaan hal yang artinya apakah, teman-teman hanya perlu menjawab salah satu antara naam yang artinya ya dan la yang artinya tidak. Baik, ustazah ulang ya. Macam-macam kalimat tanya yang ada pada dialog. Yang pertama adalah aina, artinya di mana. Aina, di mana. Yang selanjutnya adalah man, siapa. Selanjutnya adalah ma, apa. Kata tanya selanjutnya adalah hal, apakah. Aina, di mana. Man, siapa. Ma, apa. Dan hal, apakah. Nah, jika sudah jelas, itu adalah tambahan materi kalimatul istifham yang dapat digunakan ketika teman-teman menanyakan atau berdialog dengan seseorang. Nah, pada lembar hasil kegiatan atau proyek, ustazah telah menuliskan uktub qissatuka fi sholatil adha bil lughatil arabiyyah, yang artinya tuliskan kisah kalian pada saat memperingati hari Idul Adha dengan menggunakan bahasa Arab. Afwan ya teman-teman semua, ustazah salah ketik. Itu bukan biloghatil Arabiyyah tapi biloghatil Indonesia. Silakan teman-teman menuliskan cerita kalian saat memperingati perayaan Idul Adha dengan menggunakan bahasa Indonesia saja ya teman-teman. Silakan teman-teman buat seperti teks deskriptif atau naratif yang menceritakan pengalaman kalian saat menghabiskan waktu merayakan Idul Adha. Namun isi dari cerita tersebut seperti yang ada di dalam teks percakapan, yaitu di mana kalian sholat, terus misalkan kalian menaikan khutbah, siapakah yang menjadi khotib, lalu apa judulnya, judul dari khutbah tersebut, lalu apakah kalian menyembelih hewan kurban atau tidak, jika iya, lalu bagaimana. Pokoknya teman-teman ceritakan pengalaman kalian ketika menghabiskan atau merayakan Idul Adha. Nah, kalian, ustazah ingatkan sekali lagi, kalian menuliskannya dengan bahasa Indonesia saja ya teman-teman ya. Itu perintahnya ustazah salah ketik. Itu biloghatil Arabiyyah, tapi yang benar adalah biloghatil Indonesia atau dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, demikian adalah petunjuk dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini, pembelajaran bahasa Arab. Dan semoga dalam teman-teman mengikuti pembelajaran bahasa Arab kedua ini, teman-teman tidak menjumpai suatu kesulitan apapun ya. Namun jika teman-teman merasa kesulitan atau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman bertanya melalui Google Classroom kelas masing-masing, atau boleh melalui via chat pribadi aplikasi WhatsApp kepada nomor pribadi ustazah. Nah, jika teman-teman sudah selesai menyelesaikan tugas portofolio pada pekan ini, teman-teman tidak perlu melapor kepada ustazah, karena ustazah akan langsung melihat pekerjaan kalian pada saat teman-teman mengumpulkan kembali goodie bag pada hari yang akan datang. Demikian petunjuk dari ustazah. Jangan lupa untuk memberi nama atau identitas pada masing-masing lembar hasil kegiatan proyek kalian dengan nama, kelas, dan mata pelajaran pada pembelajaran bahasa Arab. Sekian dari ustazah Hamasah Bitaufik wa Najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.